Akun Instagram ini mengungkap barang-barang mewah yang dipakai banyak pejabat publik dan keluarganya. Ironisnya, akun itu direspons pemerintah ala Orde Baru. Akun ini disebut dibredel Kementerian Komunikasi dan Digital. Tindakan berlebihan itu berpotensi akan semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo yang semakin merosot. Nama akun Instagram itu @kabinetculture_season2. Pada saat naskah video ini dibuat, akun itu sudah diikuti lebih dari 253.000 pengguna dan sudah memposting 94 konten. Dalam bio akun itu ditulis From Rakyat Texas to Runway Pisces, From Forest Cut Down to Back Sound Off. Artinya, dari uang pajak rakyat menjadi koleksi peraga busana, dari hutan yang digunduli menjadi tas yang dipamerkan. Berikut sejumlah parade barang-barang mewah para pejabat publik dan keluarganya diposting @kabinetculture_season2 yang kami tampilkan secara random. 1. Tas dan shell yang dipakai anak wakil Bupati Cianjur saat ini, Ramzi. Dikatakan tas itu identik dengan tas LV monogram Neverfull MM&M series yang diharganya ditaksir 37,5 juta rupiah. Sementara shellnya identik dengan shell Burberry wool atau silk check scarf beige atau black yang harganya ditaksir antara 5,6 juta sampai 16,2 juta rupiah. Dalam postingan itu juga ditampilkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Ramzi sebesar 29,7 miliar rupiah. 2. Jaket yang digunakan Menteri Pertanian saat ini, Andi Amran Sulaiman. Dikatakan jaket itu identik dengan jaket LV monogram embossed tracksuit, jaket yang harganya ditaksir 107 juta rupiah. Sementara LHKPN Andi Amran sebesar 1,24 miliar triliun. 3. Jam tangan yang digunakan Gubernur Sumatera Utara saat ini, Bobi Nasution. Dikatakan jam tangan itu identik dengan jam tangan Hublot Big Bang 42 mm men's watch yang harganya ditaksir antara 365 juta sampai 410 juta rupiah. Sementara LHKPN Bobi sebesar 57 miliar lebih. 4. Sepatu yang digunakan Gubernur Jawa Barat saat ini, Deddy Mulyadi. Dikatakan sepatu itu identik dengan Zegna Off-White Deerskin Triple Stitch Sneakers yang harganya ditaksir 24 juta lebih. Sementara LHKPN Deddy sebesar 12 miliar rupiah lebih dan memiliki tanah di lebih dari 100 lokasi. 5. Jam tangan yang digunakan Menteri Pekerja Umum saat ini, Dodi Hanggodo. Dikatakan jam tangan itu identik dengan jam tangan Audemars Piguet Safari Royal Oak Offshore yang harganya ditaksir 423 juta rupiah. Tidak ditampilkan LHKPN Dodi, tapi dari berbagai media online dikatakan LHKPN Dodi tahun 2026 sebesar 73,65 miliar rupiah. 6. Jam tangan yang digunakan anggota DPR RI fraksi PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Dikatakan jam tangan itu identik dengan jam tangan Hublot Spirit of Big Bang Mega 10 yang harganya ditaksir 1 miliar lebih rupiah. Tidak ditampilkan LHKPN Abu, tapi dari media online dikatakan LHKPN Abu ini tahun 2021 sebesar 30,5 miliar rupiah. 7. Jam tangan yang digunakan Jaksa Agung saat ini, Sanitiar Burhanuddin. Dikatakan jam tangan itu identik dengan jam tangan Hublot Spirit of Big Bang Titanium Ceramic Bezel yang harganya ditaksir 409 juta rupiah. Tidak ditampilkan LHKPN Burhanuddin, tapi dari media online dikatakan LHKPN Burhanuddin tahun 2024 sebesar 11,84 miliar rupiah. Terakhir, tas yang digunakan Menteri Komdigi saat ini, Mutia Hafid. Dikatakan tas itu identik dengan tas Hermes Lindy 30 in Noir Black yang harganya ditaksir antara 100 juta sampai 180 juta rupiah. Tidak ditampilkan LHKPN Mutia, tapi dari media online dikatakan LHKPN Mutia tahun 2024 sebesar 43 miliar lebih. Menurut juru bicara jubir Kabinet Culture, akun ini tuh dibuat untuk mengkritik gaya hidup pejabat yang terlampaui mewah di tengah kondisi ekonomi yang berat bagi masyarakat sekaligus bentuk pengawasan bersama. Semacam crowdsourcing accountability yang selama ini dianggap tugas eksklusif KPK atau jurnalis.
Padahal siapapun dengan akses internet dan kemauan riset bisa ikut berpartisipasi, katanya kepada media ABC Indonesia. Cabinet Couture mengumpulkan informasi tentang barang mewah milik para pejabat publik dari keluarganya dari sumber data terbuka yang bisa diakses publik. Di antaranya dari postingan pejabat publik dan keluarganya di media sosial, liputan media massa yang sudah terverifikasi, situs resmi brand, dan retail untuk mengecek harga barang dan LHKPN KPK. Kabinet Couture juga menerima laporan dari warga tentang kebiasaan flexing dari pejabat-pejabat di daerahnya. Kami membantu mengecek validitasnya lalu mengunggah. Sejauh ini akun ini dibangun dengan asas gotong royong, katanya. Kabinet Couture juga terbuka terhadap koreksi apabila terdapat kekeliruan dalam mengidentifikasi jenis barang atau harganya. Kabinet Couture seringkali menemukan kejomplangan harta yang dilaporkan di LHKPN atau gaji resmi pejabat publik dengan gaya hidup yang dipamerkan sehari-hari. Sementara pejabat publik yang pernah terseret kasus hukum berat seperti korupsi, suap, atau kekerasan seksual tetap bisa kembali ke kursi kekuasaan. Dari semua pola itu, kesimpulannya sederhana, kekayaan dan kekuasaan berputar di lingkaran yang sama, sementara pengawasan publik terhadap lingkaran itu masih sangat lemah, kata jubir Kabinet Couture. Itu yang membuat kami dorong supaya siklus ini tidak terus dianggap normal lanjutnya. Akun pertama Kabinet Couture ini dibuat setelah Afan Kurniawan, pengemudi ojek daring, tewas tertabrak kendaraan taktis polisi dalam demonstrasi pada September 2025 di Jakarta. Aksi demonstrasi itu dipicu kontroversi terkait tunjangan perumahan anggota DPR sebesar 50 juta rupiah per bulan yang dianggap jauh lebih tinggi dibandingkan upah minimum di sejumlah daerah. Akun pertama Kabinet Couture beralamat @cabinetcouture_idn. Ketika kami coba melacaknya, akun itu sudah tidak bisa diakses lagi. Account not available in Indonesia. This is because we complied with a illegal request from Komdigi to restrict this content. Begitu tulisan yang muncul. Kegeraman soal penutupan akun Kabinet Couture disampaikan konten kreator David Alfa Sunarna secara khusus di akun Instagramnya pada 11 Juli lalu. Menurut David, negara seharusnya mengusut pejabat publik yang memiliki barang mewah yang diposting akun Kabinet Couture alih-alih memblokir akun Kabinet Couture. Ngeblokir akun kayak matiin alarm kebakaran biar nggak berisik tapi apinya tetap nyala, kata David. Dia pun menjelaskan mengapa uang haram yang diduga dimiliki seseorang disimpan dalam bentuk barang mewah seperti jam tangan, tas, sepatu, dan lainnya. Menurutnya barang-barang itu tidak membutuhkan dokumen, nilainya pun terjaga, bahkan bisa naik dan bisa dijual kapan saja. Sebaliknya, jika uang haram itu dibelikan rumah, mobil, atau untuk modal usaha cuci mobil, jelas menyulitkan. Semua barang-barang itu membutuhkan dokumen, pembukuan, pajak, dan karyawan yang mudah dilacak dan diketahui. Apa yang dilakukan Kabinet Couture ini keren banget dan harus didukung bersama. Selama ini, laporan harta pejabat publik seringkali tidak mencantum barang bergerak seperti jam dan tas mewah sebagai harta kekayaan mereka. Masalahnya, harga barang yang sangat mahal itu tidak berbanding lurus dengan gaji yang mereka terima. Apalagi selama ini tidak ada otoritas yang memaksa para pejabat publik untuk menjelaskan dari mana asal barang-barang yang mereka miliki itu. Karena itu, wajar bila akun Kabinet Couture bersuara. Akun Kabinet Couture melakukannya sebagai bagian dari pengawasan publik. Seorang jabatan publik harus sadar ketika dirinya sudah dilantik menjadi pejabat publik, maka dia akan diawasi oleh publik. Ketika publik yang diwakili akun Kabinet Couture menilai ada kejanggalan pada barang yang dimiliki pejabat publik dan mempostingnya di sosial media, itu sama sekali tidak bisa dianggap melanggar ranah privasi. Jika barang mewah itu bukanlah barang ilegal dan sudah dilaporkannya sesuai ketentuan, pejabat publik tidak perlu risau dan cukup menjelaskannya. Toh, postingan Kabinet Couture tanpa menambahkan tuduhan tertentu kepada pejabat publik tersebut. Karena itu, pemblokiran terhadap akun Kabinet Couture oleh Komdigi tidak bisa dibenarkan. Pemblokiran itu justru menyiratkan bahwa negara semakin bergerak ke arah otoritarian. Dan ini bisa semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo yang saat ini tergerus. Yuk, kita dukung akun Kabinet Couture.